Shalom anak-anak Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ada di dalam surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di tengah-tengah situasi yang sulit karena wabah COVID-19, sudah sepatutnya kita gereja Tuhan untuk menambah intensitas doa kita. Kita semakin sering bersekutu bersama Tuhan, bertekun di dalam doa dengan kesungguhan hati. Sangat penting untuk kita bisa berdoa secara komunitas atau korporat, tetapi sayangnya situasi tidak memungkinkan itu. Puji Tuhan, ada anak-anak Tuhan, sekelompok anak Tuhan menaikkan doa secara online bersama-sama, dan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Kita anak-anak Tuhan mesti menaikkan intensitas doa kita. Ini satu hal yang harus diingat dari firman Tuhan ini. Doa orang yang benar, rupanya Tuhan melihat siapa yang menaikkan doa. Kalau orang yang benar yang menaikkan doa di hadapan Tuhan, maka doa itu akan sangat besar kuasanya. Doa itu akan penuh energi. Doa itu akan penuh kekuatan dari Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang berada di dalam jalan Tuhan, konsisten hidup dalam kebenaran firman Tuhan, senantiasa bersekutu dengan firman dan rohnya. Orang benar bukanlah orang yang sempurna. Ia bisa melakukan kesalahan, bahkan bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang benar bukan tipe orang yang hidup nyaman di dalam dosa. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, maka hidupnya nggak akan tenang karena habitatnya adalah hidup benar. Dia akan segera berbalik, bertobat, mengaku dosanya, saling mengaku dosa. Orang benar adalah orang yang mau mengakui kekurangannya, mengakui dosanya bahkan di hadapan Tuhan dan sesamanya, sesama anak Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-18, ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham berdoa pada Tuhan, bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Abraham berkata, sekiranya ada 50 orang benar saja Tuhan, masakan kau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora sekiranya ada 50 orang benar di sana. Dan ada seperti tawar-menawar, Abraham menawar lagi 45 orang benar, 40, 30, 20, sampai akhirnya 10 orang benar. Dan Tuhan tetap berkata, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora jika ada 10 saja orang benar di sana. Keputusan menjadi orang benar itu menentukan nasib kota kita, bahkan nasib bangsa kita. Jangan keliru membuat keputusan. Ya, kita harus menambah intensitas doa kita. Ya, kita harus menambah jam-jam doa kita. Ya, kita harus berdoa dengan penuh semangat, berapi-api, tetapi ingat, kita mesti datang sebagai orang benar. Kita membawa kehidupan kita semua di hadapan Tuhan. Ini bukan soal ritual, tapi kehidupan secara utuh yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau kehidupan yang kita bawa adalah kehidupan yang bukan orang benar, orang fasik, melakukan dosa, hidup yang selalu terjatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang, lalu kita datang berdoa dengan berapi-api, itu akan sia-sia. Tapi sebaliknya, ketika hidup kita jaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita memutuskan menjadi orang yang benar, maka kita akan datang pada Tuhan dan Tuhan akan melihat kita. Putuskan untuk menjadi orang benar, karena keputusan kita menjadi orang benar menentukan kesejahteraan, menentukan nasib kota kita, nasib bangsa kita. Amin.